Bayangkan kalau suatu hari sebuah kapal luar angkasa raksasa muncul dan dia melayang di atas kota kita. Tapi anehnya, mereka datang bukan untuk menyerang, melainkan karena membutuhkan bantuan. Ketemu lagi sama aku Singla di channel Klien Universe. Pada di kesempatan kali ini, aku ingin nyeritain sebuah film yang berfokus pada kritik sosial yang dibungkus dalam kisah aksi dan drama yang intens. Diangkat dari latar apartheid Afrika Selatan, film ini membawa kita ke dunia yang tak asing, di mana diskriminasi dan ketakutan terhadap yang berbeda menjadi pusat konflik di sana. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa klik subscribe-nya dulu ya. Oke, let's check this out. Di suatu hari, sebuah pesawat luar angkasa raksasa tiba-tiba mendarat di atas Johannesburg, Afrika Selatan. Tidak ada serangan maupun invasi. Pesawat raksasa tersebut hanya terdiam di atas langit. Setelah 3 bulan lamanya, pihak pemerintah memutuskan untuk membuka kapal raksasa tersebut. Di dalamnya ditemukan sekitar 2 juta alien yang terlihat lemah, sakit, dan kekurangan makanan di sana. Para alien tersebut juga dijuluki prawns, yang berarti udang, ya karena bentuk tubuh mereka yang menyerupai udang. Tapi kalau aku sih ngiranya itu belalang. Yang sependapat silakan komen. Namun, sebutan itu dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan kepada para alien tersebut. Akhirnya pemerintah kemudian menampung mereka di sebuah wilayah zona karantina yang bernama Distrik 9, yang awalnya darurat. Lama-kelamaan zona tersebut nampak kumuh, dan perlahan mulai berubah menjadi tempat yang penuh dengan kekerasan, kriminalitas, dan juga konflik antara alien dan penduduk setempat. Masalah mulai bermunculan saat populasi para alien kian meningkat. Orang-orang pada umumnya juga mulai merasa terganggu dengan alien tersebut. Di tengah-tengah kericuhan, akhirnya pemerintah membentuk MNU. Kepanjangan dari Multinational United, MNU adalah sebuah perusahaan swasta yang bertugas menangani para alien. Sayangnya tujuan utama mereka bukan untuk kemanusiaan, melainkan berbagai macam agenda rahasia dan salah satunya untuk mengembangkan persenjataan. Karena teknologi yang dibawa para alien begitu canggih, maka mereka pun berniat untuk menguasai teknologi tersebut. Sayangnya saat ini manusia tidak bisa menggunakannya, karena hanya DNA alien lah yang bisa mengaktifkannya. Maka disinilah tugas MNU agar bisa mencari cara agar manusia bisa mengendalikan senjata-senjata alien tersebut. Wikus van der Merwe adalah pegawai biasa di MNU yang tipikal baik, lugu, namun agak canggung. Karena ia menantu dari bos, maka Wikus pun ditugaskan memimpin operasi relokasi para alien dari Distrik 9 ke camp baru yang bernama Distrik 10. Hey, thanks, man. Okay, you're gonna go to P7 now. Singkat cerita, Wikus pun mendatangi rumah-rumah para alien satu persatu dengan dikawal oleh tentara MNU. Lalu, Always hold your badge up. Hello. Okay. ia pun meminta para alien itu untuk menandatangani surat penggusuran. Dari sini Wikus juga mulai melihat langsung realita kehidupan para alien di sana. Rencana mereka tidaklah begitu mulus, namun Wikus harus tetap melaksanakan tugas tersebut. Nyatanya para alien tersebut juga mendapat diskriminasi oleh para penduduk setempat. Mereka melakukan berbagai penipuan terhadap para alien, dan seorang tokoh bawah tanah yang bernama Obasanjo merupakan seorang pemimpin di Johannesburg. Lalu, di salah satu rumah alien, Wikus menemukan sebuah tabung logam yang berisi cairan hitam. Di saat sedang memeriksanya, No, I don't trust anything that... You're right, bro. tanpa sengaja cairan aneh tersebut menyemprot ke wajahnya. Awalnya Wikus hanya menganggap itu hal yang biasa, tapi lambat laun ia mulai merasa aneh. Dan secara perlahan tubuh Wikus mulai berubah, rambut Wikus mulai rontok, disusul dengan kejadian aneh yang lainnya. Satu tangan Wikus akhirnya berubah menjadi cakar layaknya seperti tangan alien. Nose and sort of a black vomit. MNU pun panik. Namun mereka sadar bahwa Wikus bisa menjadi bahan subjek eksperimen mereka. MNU pun menemukan fakta bahwa Wikus sekarang bisa mengaktifkan senjata alien. Alih-alih mencari obat, MNU malah memutuskan untuk membedah Wikus dengan alasan penelitian. Wikus diuji coba mulai dibius sampai dengan dibedah. Come on! Time! Beruntung, akhirnya Wikus berhasil melarikan diri.
dalam kondisi setengah manusia setengah alien. Ia pun memutuskan untuk mencari tempat untuk berlindung. Vickers van der Merwe was recently sexual activity with aliens in district. Dan tempat yang dituju adalah distrik 9. Di pelarian, Wikus bertemu dengan Christopher dan anaknya. Christopher adalah alien cerdas dari yang lain. Ia mengumpulkan cairan hitam yang ada di dalam tabung selama bertahun-tahun. Karena cairan hitam tersebut adalah bahan bakar untuk mengaktifkan pesawat angkasa yang mereka sembunyikan di bawah tanah, Christopher berencana untuk kembali ke kapal induk dan menyelamatkan kaumnya. Wikus meminta tolong kepada Christopher untuk menyembuhkan mutasinya. Beruntung Christopher pun menyanggupi permintaannya itu. Namun masalahnya, cairan yang mereka butuhkan ada di markas MNU, hingga kemudian, mereka berdua bekerja sama untuk pergi ke markas MNU dan merebut kembali cairan tersebut. Aksi mereka pun dimulai. Dengan kemampuan barunya, Wikus mengaktifkan senjata alien dan mengalahkan semua pasukan MNU, tetapi satu masalah pun muncul. Christopher harus memperbaiki pesawatnya dan ia juga membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk bisa menyembuhkan Wikus. Christopher mengatakan, ia harus pulang ke kapal induk terlebih dulu sampai kemudian ia kembali lagi ke tempat Wikus. Wikus merasa waktu tersebut terlalu lama karena ia merasakan tubuhnya terus-menerus kian berubah. Karena merasa dikhianati, Wikus pun tidak bisa menerimanya begitu saja. Dalam keputusasaannya itu, ia pun meninggalkan Christopher dan mencoba menyalakan kapal tersebut sendiri, namun hal itu gagal ia lakukan. Saat MNU ingin menangkap Christopher dan anaknya, Wikus tiba-tiba datang. Ia memakai robot tempur yang bisa dikendalikan karena tubuhnya sudah berubah menjadi setengah alien. Wikus mengorbankan dirinya agar Christopher dan sang anak bisa lolos. Dalam aksi terakhirnya, ia pun bertempur habis-habisan melawan MNU dengan mengendalikan robot tempur. Wikus berusaha melindungi Christopher dan anaknya agar mereka bisa pergi. Dengan bantuan anaknya, pesawat itu pun berhasil diaktifkan. Akhirnya Christopher berhasil menerbangkan pesawat tersebut ke langit. Akan tetapi untuk itu dengan terpaksa ia harus meninggalkan Wikus di sana dan berjanji bahwa ia akan kembali lagi dalam waktu 3 tahun. Akhir cerita, Christopher pun berhasil lepas landas ke kapal induk. Wikus pun menghilang. Kemungkinan besar Wikus sudah menjadi alien sepenuhnya dan hidup di balik bayang-bayang. Namun beberapa waktu kemudian, istrinya menerima sebuah bunga logam yang dibuat dari sampah oleh seseorang. Mungkin hanya itulah bukti bahwa Wikus masih hidup, yang selama hidupnya terus-menerus mengingat sang istri. Dan mungkin saja di antara para alien itu salah satunya adalah Wikus, seorang pria malang yang berharap suatu hari nanti Christopher akan kembali memenuhi janjinya. Endingnya begitu menyentuh namun sekaligus penuh dengan misteri. Kita hanya bisa menerka-nerka apakah Christopher akan kembali dan apakah Wikus bisa disembuhkan. Bisa dibilang ini bukanlah film alien biasa. Film ini menggambarkan tentang rasisme, penindasan, ketidakadilan, dan sisi gelap dari manusia saat memperlakukan sesuatu yang berbeda dari mereka. Film ini juga bisa menyentuh nurani kita. Aku jadi mikir, sebenarnya siapa alien dalam cerita ini? Mereka ataukah kita? Bagi teman-teman yang suka dan punya pendapat sendiri sama film ini bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. See you next video. There's a lot of secrets in District 9.